Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dan kami hormati Bapak Pengempu mata kuliah Sosiologi Antropologi, yaitu Bapak dosen Zulkifli SKM MKes, dan teman-teman sekalian. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi terkait peranan keluarga dalam kebiasaan makan anak. Slide selanjutnya. Nah, di sini kelompok kami terdiri dari tiga, yaitu ada saya sendiri Nur Hidayah, kemudian ada Indah Ayu Putri, dan terakhir ada Nurul Askia. Selanjutnya. Nah, pertama-tama untuk pendahulunya sendiri itu keluarga merupakan lingkungan pertama yang membentuk kebiasaan makan anak karena dari rumah anak mulai mengenal jenis makanan. Kemudian ada porsi dan pola makan. Kebiasaan makan yang diperoleh sejak usia dini sangat menentukan kualitas gizi dan kesehatan anak di masa pertumbuhan. Oleh karena itu, peran keluarga menjadi faktor penting dalam membangun pola makan yang seimbang dan sesuai dengan pedoman gizi. Selanjutnya, kemudian di sini ada peran keluarga dalam kebiasaan makan anak. Nah, peran keluarga sendiri yaitu keluarga memiliki peran utama dalam membangun kebiasaan makan anak dengan menyediakan pilihan makanan yang bergizi, kemudian eh, menentukan jadwal makan, serta membentuk pola makan harian. Orang tua di sini berperan sebagai role model yang menunjukkan kebiasaan makan sehat di rumah, sehingga anak belajar melalui proses meniru perilaku makan dalam keluarga. Selanjutnya, nah fungsi keluarga dalam pembentukan pola makan sendiri yaitu ada eh, eh, seperti pembentukan pola makan mencakup membiasakan anak makan teratur, kemudian ada mengenalkan makanan bergizi sejak dini, serta menciptakan suasana makan yang nyaman dan positif. Lingkungan makan yang baik membantu anak mengembangkan hubungan yang sehat dengan makanan dan mendorong penerapan pedoman gizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih. Jadi di slide ini yaitu struktur keluarga dan pola makan anak. Nah, pada bagian ini kita melihat bagaimana struktur keluarga dapat membentuk pola makan anak. Bentuk keluarga seperti keluarga inti atau keluarga besar seringkali menentukan pola pengasuhan makan. Misalnya pada keluarga besar, keputusan makan biasanya dipengaruhi lebih banyak orang sehingga kontrol pada pilihan makanan anak. Yang kedua itu pembagian peran antar ayah dan ibu juga berkontribusi pada penyusunan menu harian. Ketika orang tua berbagi tugas dan menyiapkan makanan, biasanya pemilihan menu cenderung lebih teratur dan memperhatikan keseimbangan gizi. Kemudian yang ketiga itu jumlah anggota keluarga turut mempengaruhi variasi makanan. Semakin banyak anggota keluarga, biasanya semakin besar kebutuhan untuk variasi menu agar semua anggota dapat terpenuhi preferensinya. Kondisi ini secara tidak langsung memperkaya pengalaman makan anak dan membantu membentuk kebiasaan makan yang lebih fleksibel. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, kemudian di sini ada pengaruh pola asuh. Nah, pola asuh orang tua ini berperan besar dalam pembentukan kebiasaan makan anak. Anak sering meniru perilaku makan orang tuanya. Jadi, ketika orang tua terbiasa makan makanan rumahan yang sehat, anak lebih mudah mengikuti pola tersebut. Kemudian, pola asuh yang baik juga menciptakan lingkungan makan yang positif, seperti makan bersama, membatasi distraksi saat makan, dan memberikan contoh memilih makanan bergizi. Hal ini sangat berpengaruh dalam membentuk pola makan sehat sejak dini. Nah, selain itu, pengawasan orang tua terhadap jajanan juga menentukan kualitas makanan yang dikonsumsi anak.
Kontrol yang tepat, tidak terlalu ketat, tapi juga tidak terlalu longgar, membantu anak belajar memilih makanan yang bijak tanpa merasa terpaksa. Selanjutnya, nah, kemudian di sini ada peran ibu dalam keluarga. Nah, dalam banyak keluarga, ibu ini memegang peran utama dalam mengatur pola makan. Salah satunya adalah menyusun menu dan memilih bahan makanan yang digunakan sehari-hari. Keputusan ini menentukan kualitas makanan yang diterima anggota keluarga, termasuk anak. Nah, ibu juga berperan dalam memastikan variasi dan keseimbangan gizi. Dengan memilih jenis bahan makanan yang beragam dan kombinasi menu yang tepat, kebutuhan gizi anak ini dapat terpenuhi dengan baik, sehingga mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Selain itu, pengaturan jadwal makan menjadi bagian penting lainnya. Jam makan yang teratur akan membantu anak membangun kebiasaan makan yang disiplin, menghindari kebiasaan ngemil berlebihan, dan menjaga kestabilan energi sepanjang hari. Mungkin itu saya dari saya serahkan ke presentator selanjutnya. Nah, berikut ada beberapa contoh nyata pengaturan menu keluarga. Nah, yang pertama yaitu menyusun menu harian bergizi seimbang. Nah, kedua yaitu yaitu membatasi makanan tinggi gula, garam, dan lemak. Ketiga yaitu membiasakan konsumsi sayur dan mengonsumsi buah. Nah, kemudian untuk dampak kebiasaan dari makan sehat itu sendiri, tentunya yang pertama yaitu untuk mendukung pertumbuhan anak dan perkembangan anak. Kedua yaitu untuk mencegah gizi kurang atau gizi berlebih. Dan yang ketiga yaitu ada untuk membentuk kebiasaan makan sehat jangka panjang pada anak. Nah, untuk kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu keluarga berperan utama dalam membentuk kebiasaan makan anak. Struktur keluarga, pola asuh, dan lingkungan makan di rumah sangat mempengaruhi pola makan yang sehat. Nah, peran ibu itu maupun orang tua secara keseluruhan itu menjadi kunci dalam menyediakan menu yang bergizi seimbang dan membangun pondasi kebiasaan makan sehat pada anak. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.